salah, tapi kalian harus betul-betul kuasai dulu teorinya gitu. Ya itu aja. Teorinya betul-betul kalian kuasai dulu. Oke, contohnya dulu biar kalian tuh ngerti gitu ya. Nah, kita tahu gelombang ini ya. Kita tahu lah, ini semua tahu gelombang kayak gitu ya. Nah, kalau kalian dalam elektrik, kalau kalian di kelas 12 ya, ini yang kita ngomong sebetulnya ini adalah tegangan. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh dinamo, tahu dinamo ya? Kan gini, pembangkit itu tenaga angin, kan bilanya berputar, oke? Terus antara kumparan magnet mereka berputar, oke? Terjadilah listrik, ada perbedaan tegangan. Nanti di kelas 12 ada. Tegangannya itu seperti ini, naik turun gitu. Ini kalau saya anggap waktu gitu, saya anggap T ini. Ya. Dia tuh seperti ini, dia ada 1 detik pertama tegangannya, nanti kan naik turun, dia turun lagi. Beda dengan tegangan dia dari baterai. Baterai tegangannya itu cuma gini, misalnya kamu baterai HP kamu, misalnya baterai kamu itu 12 volt. Ya udah 12 volt di sini. Gini aja deh, terus selamanya gini garisnya. Ini namanya tegangan. Ngerti ya? Nah, kalau yang seperti ini tegangan dari listrik yang sekarang ini yang kita pakai. Nah, begini. Nah, ini sangat tidak efisien gitu. Sangat tidak efisien. Rugi gitu, rugi istilahnya. Kalau mau kita sederhanakan, nah, nanti dengan berbagai macam cara, grafik ini dengan berbagai cara, yaitu dengan penguatan fisika, ngerti ya? Dengan penguatan fisika, grafik ini bisa saya ubah jadi gini. Ngerti kan? Itu bisa saya ubah jadi gini. Oke? Nah, kalau begini tegangannya oke, nggak ada kehilangan di sini, ngerti ya? Nggak ada yang naik turun gitu. Coba melihat, misalnya mau detik. Oke? Nah, tegangannya cuma 12, terus kalau ini namanya negatif 12, tapi nggak apa-apa, sama-sama perbedaan 12 volt. Mengapa ada tegangan, Pak? Untuk mengalirkan listrik atau air, ini saya anggap di pipa. Ya, ini saya anggap di pipa. Ketinggiannya berbeda dong. Kalau ada air masuk, ini air keluar, kalau ada perbedaan tegangan, ngerti nggak? Ngerti ya? Baru kalau air ngalirnya artinya elektron ngalir, berarti ada listrik. Nah, kalau begini ada yang naik, kalau gini enggak langsung 12 sampai sini langsung tukar ke sini, betul nggak? Betul kan? Ada nggak yang naik pelan-pelan naik sini? Nggak ada. Ngerti nggak sama Om? Kalau sampai detik kelima sama Om, dia nggak turun, nggak langsung pindah ke sini kan? Tetap 12 kalau cuma dibalik gini aja kan? Tetap di sini ngalir gitu. Nah itu pentingnya kita belajar grafik. Gitu. Jadi kalau power supply yang kalian lihat, ini dia lihat seberapa efisien tuh lihat dari ini. Dan ini adalah gelombang. Seperti kita belajar dasar yang mulai dari sini. Jadi tidak masalah kalau kalian nggak tahu gunanya, tapi akan lebih baik kalau kalian tahu gunanya. Nah kalau kalian masalah gini, kalau kalian tidak tahu untuk apa ini kita belajar, biasanya anak-anak, ya temanmu atau kamu nggak tahu ini untuk apa saya pakai, nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, artinya kalian nggak tahu ini saya mau pakai ke arah mana. Ya makanya kalian kalau nggak ngerti ini kalian takut memilih jurusan fisika. Takut. Mengapa takut? Karena kalian anggap fisika susah. Padahal kalau di luar orang berlomba-lomba untuk masuk fisika. Kenapa? Fisika itu menciptakan barang. Sampai di S1, S2 kamu sudah bisa menciptakan barang. Karena satu-satunya jurusan yang bisa membuat berkarya itu ya sampai muncul HP itu adalah fisika. Nah kebutuhan kita sehari banyak.
Fisika larinya nanti ke elektro, mesin, banyak nih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gerak arus sederhana. Nah, ini seberapa kalian bisa ingat, itu penting gitu. Rumus-rumus apa yang kalian masih ingat? Nah, kalau kita jadikan kecepatan, nanti ini percepatan turunannya ya. Nah, selain rumus ini, apa yang kalian masih ingat? Kalau kalian masih buka-buka, inilah yang membuat kalian nggak serius belajar. Sekarang kalian belajar bukan untuk sekolah. Sekolah itu masuk, kalau zaman sekarang saya ngomong sekolah, udah lupakan deh. Kalau kalian suka menyanyi, ya menyanyilah. Kalau kalian suka olahraga, olahraga lah. Hidup susah tak susah, itu belakangan. Sekolah nggak mau peduli, pemerintah nggak mau peduli. Jadi sistem kita ini sekarang sedang menjebak kalian. Orang yang tidak dipaksa untuk belajar, nanti dia akan jadi pengemis. Kamu lihat. Seru ya? Ingat ya, saya ngomong jadi pengemis. Maksud saya gini, kalau orang yang tidak belajar serius di SMA atau di SMP, nanti dia akan susah buat sukses. Bukan sukses lah ya, susah cari kerja, susah cari makan. Itu ingat tuh, susah cari makan nanti. Kamu lihat di Amerika sudah banyak sekali tempat-tempat yang gelandangan semua. Gelandangan. Di Amerika tuh gelandangan sudah populasinya mencapai hampir 10%. Gila saya ngomong, lebih ngeri dari Indonesia. Indonesia semiskin-miskinnya masih bisa cari makan. Mereka enggak, mereka gelandangan. Tidur dengan tenda di jalan-jalan. Kalian nggak tahu kan? Akibat apa? Sistem yang merdeka bebas itu. Lu mau sekolah, lu tak mau ya udah. Jadi ini mulai diterapkan di Indonesia. Ya kalian tak masalah aja, hahi hoa. Nanti kalian sedang tua, lu baru stres. Teman-temanmu, sainganmu semua hebat-hebat. Saya udah ngomong kan, nanti jualan kue, jualan roti, jualan barang-barang, itu kamu nggak bisa bergerak sendiri lagi. Lu punya ilmu. Jualan kue sudah nggak bisa, nanti yang jualan siapa? Perusahaan-perusahaan PT-PT besar jualan kue. Lu yang kecil-kecil mau lawan dengan dia apa? Mereka bisa dapat telur dengan murah karena mereka partai besar. Satu gini, satu kaleng, kamu jual harus 30.000. Dia bisa jual sampai 15.000. Siapa yang beli yang kamu punya sana? Dia nanti titip di supermarket orang Imlek lah, Lebaran semua beli dengan dia. Lu bisa nggak menghasilkan 15.000 per kaleng? Nggak bisa. Jadi lu nggak ada jalan lagi nanti untuk kalian. Serius. Ini jangan santai-santai. Nah sekarang kalau kalian masih santai, ini masih ada saya loh di sini. Saya bisa takut-takuti kalian. Nggak ada, lu bye-bye lah semua, hancur lah semua itu. Nah saya tanya, bagaimana cara mencari pria yang lain? Bagaimana? Selain yang diturunkan? Enggak. Saya ada di sini, kalian masih kayak gitu. Setelah saya masuk penjara gimana? Habislah kan semua. Habislah. Habis. Gimana caranya? Yang Y per A sama C berarti. Apa? Ini? Y per A. Y per A. Tidak ada Y per A, Y per A lagi. Pakai itu sin. Hah? Carinya dari sin. Cari ya? Dari sin WT. Apanya? Iya, masa langsung aja sebut yang ini apa? Omega kuadrat kali kuadrat kurangi kuadrat. Omega aja. Oke. Terus, apa lagi yang harus kita tahu? Tentang periode. Periode. Yang kita ada dua contoh dalam mencari periode dalam gerak sederhana, ada dari Pegas, ada dari Bandul.
Oke, yang pegas. Apa periodenya itu? Apa periode? 2V. Gitu ya. Ini ada dua aja kepegasan, bebannya sama K-nya, ya kan? Makin besar kalau bebannya makin berat, ya kan? Seperti yang ini sama 2V, tapi cuma ada hubungan gravitasi dan panjangnya. Makin panjang berarti makin ini ya, benar nggak? Nah, perubahannya apa? Nanti ada yang hubungan antara kecepatan sudut. Nah, ini kecepatan sudut 2V per T, jadi kalau saya balik adalah, kalau saya bikin ya, misalnya jadi ini saya balikkan. Jadi ini terjadi omega itu adalah akar K per N atau K per N. Nah, ini rumus-rumusnya sudah harus kalian tahu. Kalau kalian misalnya masih nggak ngerti, ya masalah timbul. Berarti ya kamu nggak serius. Mengapa kalian tak serius? Udah jawaban satu. Karena sekolah sudah tidak ada lagi materi seperti itu. Karena sekolah nggak ada materi seperti ini lagi. Lu nggak mau belajar. Jadi kalau kelas 11, 12 juga nggak mau belajar, ya udah. Mengerikan itu. Jadi dengan kata merdeka ini sebenarnya sudah hancur. Oke. Sekarang dari proses ini kalian harus ngerti caranya itu dapatnya dari mana gitu. Cara dapatnya apa? Cara dapat rumus ini. Dan cara dapat rumus ini. Karena dengan menganalisa rumus ini, lu baru bisa ngerti mengerjakan soal. Contoh ya, contoh. Misalnya ya, saya ngomong. Ini ada sebuah rel, terus ada sebuah bola. Ini. Kalau kamu lihat ini, apa yang kamu pikirkan? Bolanya bakal No, saya mau secara fisika. Apa yang kamu pikirkan itu? Gerak. Apa? Besar suara. Gerak sentripetal. Ya, gerak sentripetal. Ya kan? Ini pasti ada gerak sentripetal. Gitu kan? Di mana rumusnya adalah F sama dengan M V kuadrat per L. Gitu ya. Atau kita ngomong ada yang boleh pakai omega, ya kan? Kalau mau pakai ini, atau dia M sama dengan gitu ya. Apa? Karena V adalah kode-kode seperti ini. Nah, kalau kamu mikir ini, kamu harus pikir ini gitu. Ngerti? Sentripetal, berarti F sentripetal. Kita harus terbiasa. Kalau gaya sentripetal tentu ada yang namanya, karena sini ada menekan sini, berarti sini ada gaya normalnya, ya enggak? Gitu ya. Gitu. Nah, fisika itu cuma beberapa langkah. Oke, sekarang saya ngomong ini asalnya dari mana? Saya ngomong asal. Oke, saya ngomong ini, asalnya di mana itu? Berarti dia begini. Ini ya, asalnya. Ya kan gitu? Mengapa dia bisa bolak-balik begini? Karena ada gaya yang membuat mau kembali, ya kan? Gayanya berarti ini. Ini W. Jadi mau nggak mau saya bikin gini ya, ya nggak? Gitu ya. Berarti kalau ini, kalau sini theta, berarti ininya yang theta, ya. Nah, oke ya, gitu kan? Berarti kalau gitu saya cari dari sini, berarti sin ya nih ya. Sin. Jadi ini adalah W sin theta. Jadi gaya inilah yang membuat bendanya ini bisa gini terus. Kalau ini terus menerus,
Yang ini balik gaya harmonik sederhana. Jadi ini ada L. Terus sering saya tanya, mana amplitudonya? Mana Y-nya? Hah? Mana Y-nya? Mana Y-nya? Simpangannya mana? Kan? Kelas 1. Ngapa? Saya tanya lagi. Karena kelas 1 kalian tidak diberikan ini lagi. Jadi kalian bukan nggak ada ulangan, kalian nggak belajar lagi. Anggap ya lewat saja deh. Kira-kira mana simpangannya? Bisa lagi kan? Tuh. Kalau begini, kalau saya anggap ini geraknya sini dari sini ke sini, mana simpangannya? Terus saya sedang gerak di sini, mana simpangannya? Nah ini, gitu ya. Berarti itu simpangannya mana? Nah, lu gambar. Cepat. Salah apa Pak? Paling mau tendang di sini aja. Cepat, cepat lama tuh. Salah apa? Cepat nih. Cepat. Cepatlah gambar di situ. Nggak usah pikir apa bos. Mirna. Ini tadi ngomong theta ya. Yang namanya Y ini ya. Betul, tambah gitu. Betul. Dulu tinggal begini aja kan? Ya betul, tambah gitu. Keren betul. Nah, lu apa? Cepat. Cepat. Tadi saya lupa tendang ya, aku kembali sini lagi. Enggak apa, aku tendang. Oh, udah. Nah, ini simpangan Y. Atau kita ngomong X gitu. Nah, masih ingat yang namanya persamaan saya ngomong persamaan GHS? Apa? Persamaan GHS apa? Di persamaan GHS itu cuma satu loh, apa? Mana mati lah. Apa? Ya. X kali PKX sama dengan MA. F. Jadi, sama MG. MA lah. Oh, sama G sama kan? Beda. Graf itu karena bumi. Samu, aku tendang ini gitu. Apa ini? Jadi karena di sini ada jadi boleh saya tulis ada gaya pemulihnya. Ini sebenarnya kita ngomong di sini nanti adalah gaya pemulihnya di sini. Karena ini sudah bentuk Newton. Ini kan Newton. Kan? Jadi kalau dalam ini berarti ini gaya pemulih. Gaya yang mau kembali ke posisi ini gitu. Pemulih. Nanti KX biasa, ya. Jadi apa yang kita lakukan? Ini sudah ada gaya pemulih, Weysin. Terus sudah ada sebenarnya apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan nanti ini?
sin boleh saya ganti. Ya, kalau dia cuma, kalau ini nggak mungkin sebenarnya. Kalau kita anggap dia dekat-dekat di sini, gitu. Cuma geser sedikit saja. Antara L dengan ini sama. Jadi ini jadi juga L. Jadi kalau sin harusnya ini per ini. Oke, kalau saking kecil, jadi sin ini bisa jadi Y per L. Nah ini kita cari persamaannya nih. Ini mau disamakan apa? Mau disamakan apa nih? Ya persamaan gerak sederhana kan? Apa yang harus kita bikin di sana? Hah? Apa? Kok T sih? Kok mendadak ke T sih? Kan ada persamaannya dulu nih. Apa? Apa sih aku? Saya tak dengar ya suara kecil. Hah? Dia bisa konstan lah suaranya. kecepatan. V kecepatan? Apa hubungannya V kecepatan? Kok mendadak V kecepatan? Ini kan artinya ada gaya kumul ini yang membuat menjadi ada gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana yang paling ininya apa? Gerak harmonik sederhana. Ada namanya apa? Kecepatan sudut. Ya, di situ yang ada kecepatan sudut mana? Kira-kira. Tentu yang ini kan. Betul kan? Oke. Berarti ini tentu yang ada kecepatan sudut adalah MA ini. A itu apa kemarin? Gini, betul? X ya, Y gitu. Gitu? Oke? Berarti ini akan disamakan. Ingat ya, kalau yang gerak harmonik sederhana apa yang ada? Ini ada. Oke? Yang tidak boleh kamu lupakan adalah pasti ada ini. Ada kecepatan sudut, ngerti ya? Oke, contoh kayak gambarnya kemarin yang tadi saya gambarkan, lingkaran dan bergerak. Kalian tahu sentrifugal. Tapi kalau yang di HS pasti ada ini. Sudah. Ini nanti akan jadi M omega Y. Y dibuang, betul? Betul. Ini ada MG per L. Ini jadi M omega. Nanti ini saya buang. Tinggal ini aja. Tadi saya ulangi. Apa yang paling penting dalam gerak harmonis sederhana? Ya, ada kecepatan sudutnya. Ada persamaan yang seperti ini. Sudah. Nanti baru lihat gaya yang satu itu yang terjadi apa? Apakah gaya yang membuatnya kembali itu apa? Nanti. Contoh seperti ini, yang pegas. Kalau saya tarik, ini ada benda, gitu. Yang membuat dia kembali sini kan gaya F ini kan? Betul? F apa namanya? Kalau saya tarik ini, saya lepaskan dia bung, gitu kan? Apa yang membuat dia bisa tarik ke atas? Kembali ke semula. Apa? Apa? F apa namanya? Nah, ini tadi nggak ngerti. F apa? Gaya apa yang bisa membuat benda ini bisa ditarik lagi ke atas? Apa? Suara besar. Apa? Wah, artinya nggak ngerti antara. Oke, di SD ada ngomong apa? Gaya bisa menunjukkan apa? Benda. Apa pengaruh gaya pada benda? Pertama, dia jadi gerak jadi diam. Apa lagi? Berubah arah, jadi apa? Berubah bentuk. Oke. Ini kan di sini, diam. Kalau lepas dia bergerak, berarti ada gaya. Gaya apa di sini? Hah? Pegas. Yang membuat dia ada tenaga karena ada pegas. Coba ke tali aja, mana kita balik. Pegas apa? KX. Gini kan? F-nya kan?
Sudah. Dia nanti ada F-nya sini lawan dengan lawan yang ini. Apa? Satu-satunya gerak sederhana. Ngerti ya? Jadi kalau gerak harmonis sederhana ada ini. Nah, tinggal yang kedua yang kita cari apa? Gaya yang membuat dia balik semula. Ngerti? Kalau bandul tadi ini. Ngerti? Oke, kalau pegang berarti pegas. Sudah belum? Pahami itu selesai. Oke, kembali ke sini lagi. Berarti ini adalah omega sama dengan apa ini? Omega sama dengan apa lagi? G per R, benar nggak? Nah, muncul kan di sini? Tuh, tampak tuh. Tuh, yang sini, mana tadi hapus? Nah, omega itu apa? Nah, berarti saya akan begini lah, jadi gini, benar nggak? Omega itu apa? 2V per akar G per L. Kan bisa dibalik aja kan? Kalau saya balik kan jadi gini, kalau saya balik. Berarti P per 2V sama dengan akar L per G. Mengapa tiap kali saya itu pasti mengajarkan kalian cara datang? Karena itu adalah inti dari pelajaran fisika kimia semua. Baru pelan-pelan mengerti. Nggak mungkin saya langsung sini. Oh, pelan-pelan tuh masukin dulu kalian pelan-pelan. Baru saya ambil kesimpulan. Sudah? Sudah. Nah, ini tentang ini saking pentingnya karena memang sangat penting gitu. Sangat penting. Periode. Karena yang namanya frekuensi semua ini kita ada ngomong tentang waktunya, periode. Frekuensinya, periodenya. Nah, dari mana datangnya periode yang ini? Karena kita belajar ini, kita ini menganggap gelombang itu diasosiasikan seperti ini. Disamakan seperti ini. Karena pegas dan bandul itu adalah hubungannya dengan gelombang. Kalau tanpa ini kita nggak bisa masukkan ke dalam rumus yang ini gitu. Gelombang yang dalam bentuk elektronik kita ngomong. Kita nggak bisa memasukkan gitu. Oke, sekarang yang pegas. Dari mana dapatnya seperti itu? Nah, ada dua. Kalau ini gaya gaya yang gaya pembaliknya ya. Gaya pembalik apa namanya? Gaya pembalik apa? Gaya pembalik apa namanya? Ya lah, gaya pembalik deh. Nah, ini lah ya. Ini gaya pembalik gitu. Kalau ini gaya pembalik pegas. Kalau ini gaya pembalik, kalau yang tadi itu yang Weisin ini dia bisa dua ya, bisa pakai yang Weisin theta. Kalau ini berarti gaya pembalik untuk apa? Bandul. Nah, kalau yang pegas gimana Pak? Nah, dia tahu F-nya pegas itu sama dengan langsung aja kita bikin ya. Nah. Karena ini adalah A. Ya udah, ketika sama KX. Gitu kan? Nah, aku coba ininya. Nah, dapatlah K per M sama dengan omega. Betul kan? Nah. Selesai kan? Ya. Nah, ini penting. Supaya kalian bisa paham nanti selanjutnya proses apa. Saya sebetulnya ingin si Charlie bergerak di bidang gelombang. Karena gunanya banyak sekali. Jadi intinya gini, untuk berbuat sesuatu atau menyembuhkan, Tuhan memberikan kita itu ada dua cara dasar. Yang satu lewat secara kimia, yang satu lewat secara
fisika. Penyakit bisa ditemukan dengan dua cara. Dalam ilmu pengetahuan, satu dengan kimia atau biologi, ya kimia loh, enggak. Ya, karena biologi, kimia, mungkin biologi menjadi tangan orang yang melakukan pembedahan, dokter. Setelah selesai harus ada kimianya kan, gitu. Yang kedua adalah penyakit itu nggak perlu dioperasi dengan cara fisika. Nah, kalau dua-dua ini bisa dilakukan, kan ada beberapa penyakit yang nggak bisa dioperasi. Nah, mau nggak mau harus secara fisika. Kalau secara fisika bisa menyembuhkan akan lebih baik karena tidak biayanya tidak lebih hemat daripada yang harus operasi dan lainnya. Dan gelombang ini memegang kunci. Ada orang yang ngomong tentang semedi. Kalau nggak salah mereka ngomong ada 853 Hz frekuensi ini. Ini adalah frekuensi orang semedi. Dia bisa masuk ke alam lain, memberikan ketenangan jiwa, menyehatkan tubuh dan lain-lain. Jadi kalau ada frekuensi ini misalnya saya buat alat ya yang seperti itu. Ini bisa membuat kita rasanya itu optimis, penuh kekuatan, nggak malas dan lain-lainnya. Nah, 853 kalau masalah frekuensi. Oke, kembali ke sini. Nah, kalau udah ngerti ini, baru kita coba bahas soal. Coba gitu kan. Nah, saya ngomong ini. Ya, bisa. Saya berharap kalian yang SMA bisa mendapatkan ilmu full kimia, fisika, matematika. Sehingga nanti kalian kuliah tidak ragu-ragu. Kimia bagus, fisika bagus. Tapi nanti kuliah S2, terutama di S2 ya, itu semua ilmu kamu kuasai, termasuk biologi. Termasuk biologi kamu tahu. Itu baru bisa kamu jadi orang, baru bisa jadi orang hebat. Tapi kalau tidak gimana Pak? Kalau kamu jadi saintis yang membuat sesuatu, saya rasa kimia, fisika, matematika itu sudah cukup. Sudah cukup. Nggak usah ngomong ini lah ya, saya ngomong yang lain aja. Nah, yang ini aja. Ini agak susah. Gak apa-apa ya, ini ada pojok. Kalau lihat, wah ini olimpiade itu susah. Enggak, gampang bos. Oke, ini ada soal seperti ini. Nah, coba-coba lah. Ini juga. Nah, coba di ngomong ada lintasannya. Sebuah partikel ini tanpa geserkan pada lintasan parabola dalam pengaruh gravitasi. Jadi dia ada seperti ini. Ini kan matematika ya, X kuadrat punya, benar? Ngerti ya? Jadi simpangannya itu bentuk lintasannya itu persamaannya berikut bentuk lintasannya. Oke ya, bentuk parabola. Jadi maksudnya lintasannya gini lah. Kalau yang namanya ini makin kecil berarti makin besar ya. Nah, lintasannya gini lah. Kalau saya gambar, kalau saya gambar berarti gini lah. Persamaan parabola gitu. Nah, gitulah. Nah, oke. Susah banget bikin parabola. Nah, bentuknya gini lah. Dia lintasannya seperti ini. Lintasannya seperti ini. Di mana posisi seimbang stabil? Ya kalau gini kita tahu lah di 0 dong. Di 0. Ya kan? Karena artinya bentuknya kan 0,1 X kuadrat ya. Biasanya kan kita paling tahu kan gini aja kan? Ya, oke.
Ini tandanya berarti dia lebih terbuka. Kalau yang gini bentuknya dia lebih kurus. Ada dia lebih kurus. Kalau yang ini 0,1 dia lebih mekar. 0,1. Makin tinggi depan ini dia makin kuncup. Di mana pokok seimbangnya? Ya 0 lah, nggak tahu. Ini pasti 0 lah. Oke, posisi seimbangnya. Ditanya, ada partikel seperti ini. Geraknya begini misalnya. Ada partikel nih, partikel kecil banget ya. Saya gambarkan partikelnya gede-gede aja gitu. Digeser sedikit, oke? Geser sini aja nih, digeser sedikit, gitu. Oke? Digeser sedikit. Yang merah, digeser sedikit ya, oke? Ya, digeser sedikit terus dilepas gitu, karena ada gravitasi gitu ya. Karena ada gravitasi, berarti ini ada ininya ya. Oke, tangkap gitu aja ya. Tentu nanti dia akan geraknya gini-gini kan, ya enggak? Gitu ya. Masanya M. Masanya M. Kita tahu kalau begini, berumusnya pasti yang pertama ada gaya pemulih. Pemulihnya yaitu yang kita sering ngomong W sin theta gitu. Ya kan? Ngerti ya? Gaya pemulih yang ini. Nah, dia kalau kita gambar lebih besar, ya, nah gaya pemulih yang gini, kalau punya gambar yang gini, ini. Yang membuat dia mau balik kembali ke semula. Ngerti ya? Ini kan W sin theta. Masalahnya di sini tidak ada. Kalau tadi ada tetanya, sini nggak ada. Hanya ada apa nih? Halo, persamaan saja. Hanya ada persamaan. Nah, kalau kita yang tadi begini, kita tahu gaya pemulihan adalah W sin theta sama dengan tadi apa? Halo? Apa dari GHS? Apa? Kalau GHS apa? Kalau ada GHS berarti ada rumus itu. Apa? Tapi kalau GHS masih gini. Oke? Masih ada dia. Nah, masalah sekarang kita nggak ada sudut tetanya. Yang ada hanya persamaan. Nah, persamaan ini. Belum? Nah, itulah gunanya matematika. Lihat. Kalau saya gambar agak begini ya, saya agak besar. Kalau saya angkat di benda, sekarang mendadak ada bendanya di sini gitu. Mari ya, oke ya. Tolong ya, bentuknya kurva. Sebenarnya saya nggak boleh ngomong ini. Artinya bendanya itu bergerak kayak kurva, ngerti? Sudah? Oke. Berarti ini harus saya kembali ke sini gitu ya. Betul ya? Nah, ini sebetulnya pasti adalah garis apa? Garis singgung. Ngerti? Ngerti ya garis singgung ya? Makanya gunanya matematika di situ. Nah, bola yang ada di sini itu apa sih garis singgung gitu. Ngerti? Jadi kita harus tahu ini garis singgungnya berapa dulu. Artinya kalau saya anggap sini yang tadi, kalau saya anggap ini bulat, ini theta. Tadi kan kita ngomongin theta ya, gitu ya. Yang gitu ya. Oke, nah sekarang kita mau tahu garis singgungnya gini dulu deh. Karena sini nggak ada theta, jadi paling tidak lah. Oke, bagaimana garis singgungnya sini? Ini ada gradiennya pasti, betul ya? Tahu gradien kelas 11 ya, tahu ya? Gradien. Nah, ini persamaan jarak. Kalau persamaan jarak atau misalnya ada yang begini, kalau saya turunkan, ini akan jadi gradien, betul nggak? Ini persamaan jarak, kalau saya turunkan jadi gradien, ngerti? Oke? Sudah? Ini namanya gradien. Jadi kalau saya turunkan ini jadi apa? Nah, turunan apa itu? Ini kalau turunkan jadi apa?
0,2x, betul nggak? Betul ya? Oke? Sudah? Udah belum? Berarti gradiennya ini adalah gradien 0,2x. Oke, berarti gradiennya itu adalah kemiringannya adalah 0,2x. Ini 0,2x. Jadi M-nya ini adalah 0,2x. Berarti ini sudutnya. Gradien. Sekarang masalahnya kita ingin tahu gaya pembaliknya gimana gitu loh. Ini kan gaya pemulih ini. Ini yang penting nih. Gaya pemulihnya itu di sini. Gaya pemulihnya itu gimana ya? Gitu. Kita udah tahu gradiennya sini. Dari turunan ini gradiennya. Gradien berarti kemiringan dari ini. Ini apa gunanya gitu? Kita tahu bahwa ini harusnya sin ya, W sin dari pemulihnya. Sudah, harusnya sin. Kalau geraknya cuma sedikit, kalau geraknya sedikit, sin ini akan sama dengan tan. Geraknya sedikit, yang kayak tadi itu loh. Kalau dia gerak sedikit saja, L ini X gitu. Kalau dia geraknya sedikit, ini bukan, ini sedikit saja, L ini sama aja dengan L ini gitu. Jadi dianggap sebagai tan. Kalau misalnya ini geraknya di sini, sedikit aja geraknya, nah, gitu. Jadi L yang di sini sama ini sama gitu. Oke. Dan ini adalah X-nya kan. Jadi kalau ini saya anggap theta, sin itu dianggap X per L-nya itu ya. Sin theta akan sama dengan tan theta, yaitu X per L. Nah, coba sekali-kali mikir gitu. Ini kita dapat gradien. Apa gunanya gradien ini gitu? Karena kita nggak ada sudut di sini kan. Apa gunanya gradien itu? Mau sekali-kali mikir. Apa gunanya gradien itu? Coba pikir-pikir gitu. Masalahnya kita kan harus tahu ini ya, gaya pemulihnya ini kan masalah kan. Kan kalau kita ngomong harus gaya pemulihnya. Jadi ini boleh saya anggap apanya? Kan seharusnya ini ada sebuah W ya, W-nya gitu. Kalau saya mau cari ini gimana? Kalau saya mau cari ini, maksudnya saya mau cari ininya, nggak? Oke, saya gambar pendek sedikit. Ininya. Saya mau cari ininya. Nah, cara cari ininya, ngerti? Kan W ya, mau dikonversi ke sebelah sini. Gimana caranya? Oke, saya gambar ini ya. Ada sebuah gambar. Itu ya. Karena dari W
mau dikonversi ke sini, kan artinya ini ya. Ini ya. Jadi ini W-nya, ini yang konversi F ini sampai di sini. Kan begini konversinya. Konversinya di situ. Sampai sini aja ya, sampai sini. Sampai sini aja. Sedangkan kalau saya nggak ngerti gambar, di sini kita tahu bahwa θ-nya itu adalah ya sin θ-nya sama dengan tan θ-nya. Kita udah tahu nilainya adalah 0,2x. Gradiennya ini, kalau saya turunkan kan gradien ini namanya gradien. Halo, silakan. Masalah? Yang di rumah ada Pak? Jadi saya mau cari ini apa? Kalau gitu. Jadi saya mau cari ini gimana? Apa? Apa yang saya harus lakukan? Nggak ngerti ya? Nggak ngerti ya? Apa nggak ngerti? Itu yang saya bingung. Oke, apa F-nya? Bagaimana hubungan F? Apa hubungan F ya dengan W? Masih tak ngerti? Susah ya? Sin atau cos? Udah gitu aja. Sin atau cos? Sin atau cos? Hah? Apa? Cos. Ya, berarti kalau saya anggap ini tuh berarti di sini ya. Oke? Berarti gini, Karena kita dapat tanya di sini ya. Kita dapat gradiennya kayak gini. Gradien kan berarti ini per ini, Di sini gradien. Ini gradiennya, Gradiennya kita tahu dari sini kan, dengan sudutnya seperti itu, tannya, Nah, sekarang kita mau W ke F, berarti bentuknya gini dong, ya kan? Berarti ini. Kalau gitu, saya mau mencari ini. Gimana? Sin kan? Gimana bisa cos sih? Cos kan berarti yang bawah. Cos berarti di sini kalau cos. Cos berarti di sini. Kita mau cari yang depan, panjang depan. Apa? Sin ya? Dah. Belum. Betul ya? Betul kan? Berarti masih tetap sin. Atau saya ngomong ini adalah W yang kita ngomong ini sama tan. Turunannya ini tan adalah gradiennya. Berarti W dikali 0,2 X. Berarti boleh tulis F pemuli, kita udah ketemu. Tadi sama dengan apa? M kali G kali 0,2 X. Atau kita pegang 0,2 X NG. Betul nggak? Nah, ini M pemuli udah ketemu. Tadi sudah. Nah, selanjutnya untuk mencari tanya berapa osilasi harmoniknya, ya udah, berarti ini kita tinggal samakan dengan apa? Dengan M omega X. Jarak. Sudah. Ini coret. Ini coret. Ini coret, jarak. Ini coret. Sudah. Kalau ditanya osilasinya berapa? Osilasi maksudnya T-nya atau W-nya ambillah omeganya. Berarti dapat berapa gitu? Berarti apa nih?
Agak aneh. Akar 0,2 G. Nggak tahu. Oh, G-nya 10. Jadi 2 ya jadinya ya. Berarti ini jadinya? Hah? Oh, berarti sini adalah akar 2. Kalau ditanya osilasi periodenya ya, kalau begitu periodenya gimana kalau gitu? Kalau periodenya kan 2 V per T ya. Oke, jadi gimana? Kalau saya balik jadi apa ya? 2 Hah? T sama 2 V per akar. Oke, berarti nah, gimana? Dibalik ya. 2 V per, tapi saya nggak boleh akar 2 kan, harus kali akar 2 ya nggak? Sehingga jadi Akar 2 V. V akar 2. Ya. Berarti akan jadi V akar 2. Periodenya, saya nggak tahu bentar aja. Saya juga belum bisa coba nih. Tapi yang pasti di sini yang sedikit kesulitan di sini, gradien. Saya nggak tahu. Tadi saya cek dulu. Pak. Ya. Oh, kok gitu sih? Betul ya? Frekuensinya gitu, betul? Oh, kita periode ya, kita periode. Yalah, kalau frekuensi betul dong, ya tak? Dapatnya gini, dia tulisnya frekuensi. Oke, kalau frekuensi berarti seper V per akar 2, gitu ya? Dia ada V nggak sih dapatnya? 2 V ya? Coba ini kalau. Berapa dapatnya? Akar 2 per 2 V, betul kan? Betul kan? Oke, mantap. Betul nggak sih? Wih, bener. Bener. Bedanya cuma dia tidak dikasih sudut di sini, tidak dikasih tahu L-nya dan lain-lainnya, tidak ada di sini. Yang ada adalah persamaan. Sebuah benda bergerak dengan persamaan Y sama dengan 0,1 X kuadrat. Gitu, ya kan? Contohnya M. Gradien berarti ini, mari ya. Gradien. Makanya saya gambar seperti ini. Ini lumayan sukses buat teori ini. Kalau udah ngerti konsep, sebetulnya sudah nggak masalah lagi. Kalau di buku tak ditulis, mana lah. Kalau saya pasti enggak. Mereka cuma ngomong kata-kata aja. Kamu pasti bingung. Ini gradien itu apa gitu? Pasti nggak ngerti. Dan ini yang membuat kalian menjadi lebih dewasa nanti. Banyak orang anggap belajar ini hanya sekedar teori, bukan, atau omong kosong. Saya sudah belajar fisika, saya nggak ada guna. Itu karena kamu tidak menjalani kehidupan fisika sampai S2. Makanya kamu kira nggak ada guna. Kalau misalnya kalian takut ke fisika lain, saya juga agak aneh gitu. Kalau kamu belajar baik dari sejak sejak dari SMP, SMA. Dulu saya tidak ajarkan loh nih, karena dulu ilmu saya juga belum mencapai sini. Apalagi 3 bulan di dalam, sehingga tersendat saya. Jadi kali ini saya masuk, saya udah ngomong harus saya bawa buku agak banyak, biar saya keluar ilmu saya udah tambah 1 tingkat. Kayak anggapnya saya sedang semedi, guru sedang semedi, keluar kan jadi lebih hebat kan? Kayak gitu. Oke, saya ulangi. Jadi saya ulangi. Katanya ada sebuah persamaan tadi. Contohnya. Oke, nih. Nah, ada sebuah
sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana dengan lintasan seperti ini. Lintasannya seperti ini. Jadi kalau kalian lihat seperti ini, yang kita dapat frekuensi, yang saya tahu ya, frekuensi tadi apa? Akar 2 apa namanya? 2V ya? Oke. Ini sebetulnya frekuensi yang untuk semua benda yang ada di bumi. Karena gravitasinya 10. Oke. Coba, tolong ya, tolong ini apa namanya ya? Saya mau coba ngomong apa ya? Kalau kita bikin suatu benda gitu, oke, coba ya. Saya bikin sebuah benda gitu, ada sebuah tower gitu, tinggi banget towernya gitu. Katakan towernya ini tingginya 200 meter gitu, 2 kali lawan sepak bola tinggi gitu. Terus saya bikin sebuah bandul di sini, bandul, oke. Terus di sini saya kasih sebuah mesin yaitu dinamo. Saya gerakkan begini, sedikit aja saya pindahkan. Kalau karena saking tingginya sedikit ini, ya sedikit ini bisa jadi ini geraknya adalah 10 meter geraknya, ngerti nggak? 10 meter tuh geraknya, ngerti nggak? Tahan berhenti, ngerti nggak? Ngerti? Dan ini bisa jadi listrik. Jadi listrik, ngerti? Karena dengan gerak yang sedikit, frekuensi sudah dipastikan akan 2 per 2V. Tak akan berhenti itu, tak akan berhenti. Tinggal kamu pasang sebuah dinamo di situ. Jadilah listrik yang tidak berbayar. Sebetulnya banyak konsep-konsep yang diberikan listrik free energy. Kalau ini sudah bisa gerak, dia tak akan berhenti. Mungkin kalau dia berhenti, kalau saking 200 meter tingginya, dia berhenti mungkin setelah 2 tahun atau 3 tahun. Ngerti nggak? Ini nggak pernah ada yang coba gitu. Atau ada gesekan gitu ya, ada gesekan sehingga dia bisa berhenti suatu hari, betul kan? Nah kalau berhenti kan tinggal kita tarik, kita pakai mobil kan itu agak lagi, energi yang dikeluarkan kalau lebih besar kan, betul? Dia mengapa tidak ada yang mau bikin? Itu dia masalah ekonomi. Kalau ini semua orang bikin seperti ini, minyak bumi Amerika semua nggak ada yang mau. Mereka nggak bisa cari kekayaan, gitu. Kamu lihat apa frekuensinya? Tidak tergantung apa-apa kan? Enggak kan? Tidak tergantung pada massa, tidak tergantung pada apa-apa, betul nggak? Hanya 2V per akar 2 per 2V. Berarti tidak tergantung apa-apa loh. Tidak tergantung panjang atau apa kan? Selamanya masih begitu dia. Tapi kalau ada gesekan, mungkin setelah 3 tahun, 2 tahun mungkin dia akan berhenti. Tapi sebelum berhenti kan kita tarik lagi, boleh juga. Mungkin ini lagi. Jadi energi unlimited energinya. Gitu. Makanya saya ngomong, coba ya, yang ada gunung yang tinggi-tinggi, kan bisa dibikin seperti itu kan? Gitu. Ngerti kan? Bisa dibikin kan? Gedung yang tinggi-tinggi 200 meter, dalamnya ada tinggal, ya kan? Luarnya dipasang bolak-balik. Depan belakang ada bandul besar. Wah itu energi yang dihasilkan untuk gedungnya sendiri udah cukup. Ngerti kan? Bolak-balik aja. Isi bandul. Dan itu akan lebih hebat lagi tuh. Nanti kalau ada gempa dan lainnya dia tidak pengaruh. Karena ada gaya pemulih. Pas ada gelombang datang, dia bisa gini terus ya. Itu tak akan roboh lagi. Mungkin suatu hari akan ada yang seperti itu. Akan ada. Gitu.
Ya kalian ingatlah suatu hari, mungkin saudaranya akan ada. Oke. Jadi yang paling penting di proses ini adalah ini. Kalau saya turunkan, ini akan menjadi 0,2x. Dan kalau turunan dari jarak kita turunkan, itu namanya gradien. Oke? Gradien. Tahu kan misalnya ada suatu persamaan, misalnya misalnya suatu persamaan garis 2x tambah 1. Kamu pasti tanya gradiennya. Kita tahu nih gradiennya ya, 2. Betul nggak? Kemiringan garisnya 2. Dari mana kamu tahu 2? Kalau saya turunkan jadinya apa? 2 kan? 2. Berarti ini adalah gradien. Nah, gradien itu apa? Kalau dalam satu gerakan, saya gerak sampai sini. Ini saya buat agak besar ya, supaya bisa gambarnya bisa bagus. Nah, katanya kan dia geraknya gini ya. Misalnya. Nah, geraknya gini. Nah, ini adalah gaya pemulihnya. Yang kita ngomong garis singgung. Garis singgung. Oke? Di mana ingat? Garis singgung kayak. Kalau kita bikin, berarti kita dapat ininya gitu. Berarti ini gradiennya di sini. Lihat. Sudah tahu bahwa gradiennya adalah ini. Gradien. Sudah? Sudah ya? Gradien begitu. Tapi yang kita mau konversikan ini kan? Yang kita mau konversikan ini. Yang kita mau konversi adalah ininya. Ini W. Nah, kita mau konversi W ke sini. Ngerti kan? Ini F pemulih ya. Ngerti? Jadi boleh lah saya gambar begini kira-kira. W-nya pasti lebih panjang kan? Nah, ini W. Ngerti? W mau dikonversi ini. Kita mau cari ini ya, F-nya. Oke, kalau ini kamu lihat, ini pasti kesebangunan. Betul ya? Kesebangunan. Kalau di sini kan baik sudut yang lebih besar. Sudut yang lebih besar mana? Ini ya. Nah. Di sini kan. Nah, berarti W dengan ini hubungannya apa? Berarti ini apa? Sin juga kan. Kita mau mencari yang W kan depan dia kan. Berarti F itu adalah F itu adalah W sin. Ngerti? Oke ya. Nah, sin ini kalau untuk gerakannya kecil, nah begini, ngerti ya? Panjang, sedikit aja saya kasih. Ini masih nampak, biar kalian nampak gitu ya. Nah ini kan namanya dia apa? X-nya ya, jaraknya, betul? Simpangan, oke ya? Berarti antara titik A ini titik B, ini titik C, A dan B pasti hampir sama panjang kan? Ngerti nggak? Karena dia berarti sedikit aja. Jadi kalau saya ngomong tadi kita ngomong itu W sin gitu, berarti sin itu akan sama dengan tan. Saya anggap ini misalnya ini adalah theta, ini adalah L, ya, L ya, ini adalah X, betul ya. Kalau kita ngomong sin apa? X per L, betul. Sin kan namanya kan? Sin theta adalah X per L. Tapi karena L ini sama dengan ini, AC itu bisa sama dengan BC, ngerti? Karena dia beda dikit aja. BC sama dengan AC, karena dia beda dikit aja, dia hampir sama panjang dia. Maka ini boleh disebut, ini boleh disebut sebagai tan. Sehingga sinnya saya ngomong ini boleh saya anggap sebagai tan. Ngerti? Nah,
Gradien kan? Tanggal apa? Berarti kan Y per X kan? Betul. Y per X apa? Gradien kan? Betul. Nah, berarti gradien ini. Sehingga tan ini saya sebutkan 0,2 X. Ngerti kan? Sudah. Sehingga ini jadi W pemulih ya. Jadi W-nya adalah MG 0,2 X. Sudah. Makanya kalau kita tahu gradien ini, kalau nggak tahu matematika, mau gimana kamu bisa ngerti caranya? Sudah. Udah ya, oke. Nah, tinggal kita bandingkan tuh apa namanya gaya untuk GHS apa? Yang wajib apa? M. Nah, tinggal kita oke kan dengan gaya pemulihnya MG 0,2 X. Oke, saya coret. M nya coret. Jadi ini boleh omega adalah akar dari G-nya 10 tadi kan? 10 kali. Jadi omeganya adalah akar 2. Nah, kalau udah tahu omega, kamu mau frekuensi kan? Kalian mau periode, oke kan? Ya, dari tadi.